Di kapan wewe gombel, senyap di balik rimbun bambu. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan desa Caringin, menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka di langit. Di teras sebuah rumah kayu tua, Ani sedang sibuk melipat pakaian sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah pukul 5 sore lewat 45 menit. "Ujang, Putri, pulang!" teriak Ani dengan nada cemas. Suaranya memantul di antara pepohonan bambu yang memagari halaman belakang mereka. Ujang yang berusia 10 tahun sedang asyik mengejar capung di dekat rumpun bambu yang lebat. Adiknya, Putri, yang baru berusia 6 tahun, mengikuti di belakangnya sambil memegang boneka kain lusuh. Mereka tidak menyadari bahwa bayangan pohon-pohon di sana mulai memanjang, seolah-olah jari-jari hitam yang mencoba menggapai mereka. "Ayo Putri, satu lagi!" seru Ujang. Putri berhenti. Wajah kecilnya mendongak ke arah kegelapan di dalam rumpun bambu. "Kang Ujang, ada nenek-nenek di sana." Ujang berhenti berlari. Dia menoleh ke arah yang ditunjuk Putri. Tidak ada siapa-siapa, hanya dedaunan bambu yang saling bergesekan menciptakan suara kretek-kretek yang ganjil. Namun udara tiba-tiba terasa sangat dingin. Bau busuk seperti bau bangkai yang sudah lama terendam air menusuk hidung mereka. "Jangan ngarang Putri, ayo pulang, nanti ibu marah," ajak Ujang meski bulu kuduknya sendiri mulai berdiri. Tepat saat mereka berbalik, lampu teras rumah Ani menyala. Ani berdiri di sana dengan wajah pucat. "Masuk sekarang, sudah maghrib." Malam itu desa Caringin tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Ani mengunci semua pintu dan jendela. Di desa ini, mitos tentang wewe gombel bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Mereka percaya bahwa saat senja tiba, makhluk itu keluar mencari anak-anak yang terabaikan atau yang masih berkeliaran di luar rumah. Tengah malam, Ujang terbangun karena suara isakan kecil. Dia menoleh ke samping, ke kasur Putri. Kosong. "Putri?" bisiknya. Pintu kamar mereka sedikit terbuka. Ujang berjalan keluar dengan kaki gemetar. Ruang tengah gelap gulita, hanya terterangi cahaya bulan yang menembus celah ventilasi. Dia melihat sosok kecil berdiri di depan pintu dapur yang terbuka lebar ke arah kebun bambu. "Putri, ngapain di situ?" Sosok itu menoleh. Tapi itu bukan Putri. Wajahnya tertutup rambut panjang yang gimbal dan kusam. Tubuhnya besar, melorot dengan kulit yang tampak seperti kain perca yang dijahit asal-usulnya. Makhluk itu memeluk sesuatu di dadanya yang besar dan layu. Sesuatu itu adalah Putri, yang tampak tertidur lelap dalam dekapan makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang terdengar seperti tawa tertahan. Sebelum Ujang sempat berteriak, makhluk itu melangkah mundur ke kegelapan kebun bambu dan menghilang begitu saja. "Ibu, Putri di bawah!" teriak Ujang histeris. Ani berlari keluar dari kamarnya, menyalakan lampu dan menemukan Ujang menangis di depan pintu dapur yang terbuka. Ani langsung lemas. Dia tahu apa yang terjadi. Dekapan itu, dekapan yang menyembunyikan anak-anak dari pandangan manusia. Ani tidak tinggal diam. Dia mengambil senter dan parang, lalu berlari ke rumah Pak RT dan sesepuh desa, Mbah Darmo. Dalam hitungan menit, warga berkumpul dengan obor dan peralatan dapur, panci, penggorengan, dan alat musik bambu. "Kita harus buat gaduh," perintah Mbah Darmo. Wewe gombel benci suara bising. Dia menyembunyikan anak itu di tempat yang paling dekat, tapi tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka mulai memutari kebun bambu di belakang rumah Ani dengan memukul-mukul panci. Teng, teng, breng. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi riuh rendah.
Ani terus memanggil nama Putri dengan isak tangis yang menyayat hati. "Putri, ini ibu nak, pulang." Ujang mengikuti di belakang Mbah Darmo. Dia merasa ada yang aneh. Meskipun warga berteriak keras, Ujang merasa suara mereka semakin lama semakin menjauh, seolah-olah dia sedang berjalan masuk ke dalam sebuah terowongan yang kedap suara. Tiba-tiba, pandangan Ujang berubah. Dia tidak lagi melihat warga desa. Dia berdiri sendirian di tengah hutan bambu yang sangat luas di pinggiran desa Caringin. Pohon bambunya setinggi gedung bertingkat, dan langit di atas sana berwarna merah darah. Di bawah sebuah pohon bambu petung yang paling besar, dia melihat Putri. Adiknya sedang duduk di tanah, tertawa kecil sambil menyuapkan sesuatu ke mulutnya. Tapi yang dia makan bukanlah makanan, tapi gumpalan tanah dan kotoran sapi yang diubah oleh sihir makhluk itu agar tampak seperti kue yang enak. Di belakang Putri, sesosok makhluk jaksasa sedang membelai rambut Putri dengan kuku-kukunya yang panjang dan hitam. Makhluk itu adalah Wewe Gombel. Ujang memberanikan diri. Dia teringat pesan Mbah Darmo, "Jangan takut, karena ketakutan adalah makanannya." "Lepaskan adikku!" teriak Ujang. Wewe Gombel itu menoleh. Matanya merah menyala seperti bara api. Suaranya parau, "Dia anakku sekarang. Ibunya tidak menjaganya dengan baik. Dia lebih bahagia di sini. Ibu sangat menyayangi kami. Kamu cuma pencuri." Ujang berlari ke arah Putri. Wewe Gombel itu menggeram. Tangannya yang panjang mencoba menyambar Ujang. Ujang menghindar, berguling di tanah. Dia mengambil segenggam garam yang sempat dia kantongi dari dapur tadi. Senjata sederhana yang dipercayai bisa melukai makhluk halus. Saat makhluk itu mendekat, Ujang melemparkan garam itu tepat ke arah wajahnya. Makhluk itu menjerit kesakitan. Kulitnya yang busuk tampak melepuh. Di saat yang sama, Ujang menangkap tangan Putri. "Putri, bangun! Itu bukan kue, itu tanah." Ujang menepuk pipi Putri dengan keras. Sihir itu pecah. Putri tersedak, memuntahkan tanah dari mulutnya dan mulai menangis ketakutan saat melihat sosok mengerikan di depannya. "Kang Ujang!" Lari Putri. Mereka berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka, Wewe Gombel itu mengejar dengan merangkak cepat seperti laba-laba jaksasa. Hutan bambu itu seolah-olah hidup, batangnya bergerak-gerak mencoba menjegal kaki mereka. Tiba-tiba, suara dentuman panci kembali terdengar, tipis namun semakin mengeras. Ikuti suaranya Putri. Mereka melihat sebuah titik cahaya putih di kejauhan. Ujang menyerak adiknya masuk ke arah cahaya itu. Tepat saat Wewe Gombel itu hendak menerkam tumit mereka, mereka jatuh tersungkur di atas tanah lembab kebun bambu belakang rumah mereka. "Ujang! Putri!" Ani berlari memeluk kedua anaknya. Warga desa segera mengelilingi mereka, mengarahkan obor ke arah kegelapan. Di sana, di balik rimbun bambu, terlihat sepasang mata merah yang menatap penuh kebencian sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan malam. Putri menangis sesenggukan di pelukan Ani. Tubuhnya penuh dengan tanah, tapi dia selamat. Mbah Darmo mendekat dengan wajah yang tampak lega, namun tetap waspada. Dia sudah pergi, untuk saat ini. Tapi ingat, makhluk itu tidak pernah benar-benar jauh. Dia selalu menunggu di batas senja desa Caringin, mencari mereka yang terlupa. Sejak malam itu, Ani tidak pernah lagi membiarkan anak-anaknya berada di luar rumah saat langit mulai menguning. Dan bagi Ujang, suara gesekan pohon bambu di malam hari akan selalu mengingatkannya pada dekapan dingin yang hampir merenggut adiknya selamanya.